Api di Tanah Jawa, Kisah Pangeran Diponegoro. Prolog, tanah leluhur yang membara. Bayangan Merapi menghitam di kaki langit saat seorang bayi lahir di Istana Tegal Rejo, dekat Yogyakarta, pada tahun 1785. Angin malam berhembus lembut dari sawah dan pepohonan, seolah mengabarkan bahwa kelahiran ini bukan kelahiran biasa. Sang ibu Raden Ayu Mangkarawati memeluk anaknya yang mungil, sedang sang ayah Sultan Hamengkubuwono III menatap langit sambil berbisik dalam hati, "Inikah anak yang kelak akan mengguncang penjajah dari akarnya?" Anak itu dinamai Bendoro Raden Mas Mustahar, kelak dikenal dunia sebagai Pangeran Diponegoro, anak Jawa sejati yang tidak memilih singgasana, tetapi jalan perjuangan. Bab 1. Anak yang memilih tanah daripada istana. Sejak kecil Diponegoro menolak hidup dalam kemewahan istana. Ia lebih memilih tinggal bersama sang nenek di Tegal Rejo, rumah yang sederhana, dikelilingi ladang sawah dan masjid. Di sana ia dibesarkan dalam ajaran Islam yang kuat, mengaji sejak fajar, berzikir hingga malam, dan menyerap hikmah dari para ulama dan kiai. Di antara pohon-pohon jati dan ladang yang basah oleh embun, ia belajar sejarah leluhurnya, Mataram yang agung, para raja yang melawan penjajah, dan sumpah yang tak pernah mati, bahwa tanah Jawa adalah milik rakyatnya, bukan milik bangsa asing. Bab 2. Ketidakadilan yang membakar hati. Pada masa mudanya, Diponegoro menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa Belanda kian mencengkeram tanah Jawa, pajak yang menindas, adat yang diinjak-injak, dan para pejabat pribumi yang mulai menjadi alat penjajahan. Jalan-jalan desa dipenuhi orang-orang lapar, namun pesta di istana tak pernah surut. Diponegoro yang bukan putra mahkota, sebenarnya ditawari tahta oleh Belanda dengan syarat ia tunduk, tapi ia menolak keras. Ia tak mau menjadi boneka. "Lebih baik aku jadi rakyat jelata daripada menjadi raja yang digerakkan tali Belanda," katanya suatu malam kepada para pengikutnya. Bab 3. Mimpi dan Wahyu. Sekitar tahun 1825, Diponegoro mendapatkan apa yang ia sebut sebagai wahyu keprabon, yaitu panggilan gaib untuk memimpin perang suci melawan penjajahan. Ia melihat bahwa rakyat sudah sampai pada titik puncak penderitaan. Jalan diplomasi telah tertutup. Hanya satu jalan tersisa, perang. Dan saat Belanda membangun jalan yang melintasi makam leluhurnya di Tegal Rejo, Diponegoro menganggap itu sebagai penghinaan terakhir. Ia mengangkat kerisnya, menggenggam tongkatnya, dan berseru, "Kini waktunya telah tiba." Bab 4. Perang Jawa, api yang membakar pulau. Tahun 1825 meletuslah Perang Jawa, salah satu perang terbesar yang pernah terjadi di tanah Nusantara. Diponegoro, dengan serban putih dan jubah sederhana, memimpin ribuan pasukan rakyat dari desa-desa, pesantren, dan hutan-hutan. Ia menggunakan taktik gerilya, menyerang pos-pos Belanda, membakar gudang mereka, dan